Nah, persentasenya berapa? Persentasenya berapa itu kita belum tahu. Kita belum diinformasikan sampai hari ini, tapi nanti setelah tanggal 24 itu pasti rate-nya sudah berubah gitu ya. Nah, makanya kita jualan ya fair selling untuk MSP. Kali ini nggak ada prank lagi, nggak ada perpanjangan lagi gitu ya. Kali ini akan berubah nantinya, benar-benar berubah di tanggal 25 Januari. Lalu yang kedua, berubah turun deh. Lalu yang kedua, karena kita juga ada kontes ya, campaign untuk ekstra kredit. Di mana campaign ini submissionnya ditunggu sampai dengan tanggal 22 Januari. Betul, isunya di tanggal 31. Nah, ini kita pengen maksimalkan Bapak Ibu ya. Karena pembicara kita juga pakai itu campaignnya ternyata. Gitu ya, ini dipakai banget, dikejar mulai dari sekarang gitu ya teman-teman ya. Oke, nah, saya ingin membawakan sebetulnya selling idea ini itu nanti akan diceritakan oleh Pak Hoki ya. Jadi saya bikin materi ini karena terinspirasi dari Pak Hoki, Bapak Ibu, gitu ya. Benar ya Pak? Oke. Oke. Boleh diulang next. Biar bisa ada kerjaan. Begitu. Maksudnya di sini nggak bekerja gitu. Next. Oke, Bapak Ibu, saya pengen tanya dulu nih. Nah, ini kan sudah malam, ya. Bapak Ibu hari ini sudah olahraga belum? Belum. Ya ampun, ada nggak di sini yang rutin olahraga, Bapak Ibu? Ada. CPR aja, Oh, ada nggak yang di sini rajin olahraga? Minimal 1 minggu sekali deh, boleh? Buena. Oh, Oke, berarti teman-teman di sini semuanya juga melakukan yang namanya olahraga ya, meskipun nggak rutin gitu ya. Nah, saya mau tanya lagi, sebetulnya apa tujuan teman-teman melakukan olahraga? Supaya kurus, oke. Bodinya doang ya Pak. Biar nggak stres, targetnya tinggi ya Pak. Ya. Oke. Kalau teman-teman yang ada di online mau nyalain mikrofonnya boleh loh ya. Kalau mau ikutan jawab ya. Atau tulis di kolom chat ya. Oke, nah bener banget ya teman-teman ya, banyak banget teman-teman yang ada di sini ya yang melakukan olahraga itu rata-rata tujuannya adalah supaya memiliki gaya hidup sehat ya. Jangan ke distract sama gambarnya. Jangan gitu ya. Itu bukan saya apalagi sama Desti gitu ya. Ya. Oke. Nah, dengan rutin berolahraga, teman-teman ini akan memiliki gaya hidup sehat. Tapi kalau bicara gaya hidup sehat, ya, yakin nggak sih kalau teman-teman di sini dengan melakukan olahraga nggak kena yang namanya sakit? Masih tetap sakit kan, meskipun teman-teman rutin berolahraga, bener ya? Jadi teman-teman, yang namanya rajin berolahraga itu bukan berarti teman-teman menghilangkan resiko untuk terkena penyakit, ya, tapi mengurangi teman-teman resiko terserang yang namanya penyakit. Nah, kalau kita bicara olahraga, setuju nggak teman-teman? Olahraga itu adalah sebetulnya investasi untuk masa depan, investasi badan kita untuk masa depan. Setuju ya? Kenapa? Yang pertama, karena olahraga itu bisa mencegah dan juga mengendalikan penyakit yang tidak menular ya. Seperti apa? Jantung, stroke, diabetes, ini penyakit-penyakit yang ngeri-ngeri semua ya, teman-teman ya. Kanker. Nah, terus juga olahraga atau aktivitas fisik itu mempertahankan berat badan yang sehat ya. Tadi ada yang bilang di sini mau langsing. Nah, mungkin lebih tepatnya sehat gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya olahraga atau aktivitas fisik itu punya yang namanya dia akan mengeluarkan hormon dopamin, teman-teman. Di mana hormon dopamin ini itu akan memberikan arahnya itu kesehatan mental.
teman-teman ya. Jadi dopamin ini adalah hormon senang ya teman-teman ya. Jadi ketika kita berolahraga, kita itu bisa jadi kayak kecanduan gitu. Happy, betul. Nah, lalu olahraga itu juga bisa memperkuat tulang dan juga otot, meningkatkan kemampuan melakukan kegiatan sehari-hari dan juga meningkatkan peluang umur panjang, teman-teman. Nah, pertanyaannya, kita tahu ya teman-teman ya, yang namanya sakit kritis ya, tadi ya kalau di slide saya sebelumnya ada yang namanya meningkatkan untuk umur panjang. Nah, kalau kita tahu yang namanya sakit kritis itu biayanya nggak main-main teman-teman ya. Ini adalah biaya-biaya estimasi biaya untuk kalau misalkan seseorang terdiagnosa sakit kritis. Ini yang di Indonesia. Saya nggak tarik data yang dari luar negeri teman-teman, karena pasti akan lebih mahal. Nah, kalau teman-teman tahu, jantung aja nih, untuk ngeceknya, ya, ngecek jantung medical check up itu ada di 3,7 sampai dengan 4 juta, teman-teman. Kalau teman-teman, misalkan kita mau melakukan pengecekan. Terus, kalau misalkan seseorang sudah terkena sakit jantung dan harus operasi bypass, itu antara 150 sampai dengan 300 juta. Ya. Sedangkan ring jantung itu 50 sampai dengan 404 juta. Nah, ini cukup besar ya teman-teman ya. Nah, that's why olahraga itu penting ya. Nah, balik lagi kalau hari ini tadi saya tanyain ada yang udah olahraga belum, jawabannya belum. Nanti pulang dari sini ya. Nah, harus sudah punya program olahraga gitu ya. TP ya boleh. Oke. Nah, balik ya teman-teman ya. Kalau kita bicara mengenai passion seseorang, ya, passion seseorang itu pasti setiap orang yang punya tahapan kehidupan itu pasti berbeda-beda, teman-teman ya. Orang yang single, menikah, menikah punya anak, sama orang yang sudah masuk ke masa pensiun itu beda. Kalau single mungkin kebutuhannya belum terlalu banyak. Mereka paling cuma butuh yang namanya asuransi kesehatan, ya, sama asuransi jiwa. Ya. Kalau sudah punya menikah punya anak ya, udah pasti akan harus nambah lagi asuransi kesehatan, kesehatan istrinya, kesehatan anaknya, gitu ya. Terus habis itu mungkin asuransi jiwa mungkin juga bisa nambah yang namanya asuransi pendidikan, gitu ya. Nah, berbeda lagi ketika kita bicara orang-orang yang masuk ke dalam masa pensiun, teman-teman. Masa pensiun itu justru yang dibutuhkan adalah yang lebih penting itu bukan lagi mengenai asuransi jiwa, teman-teman ya. Mereka justru lebih membutuhkan yang namanya asuransi kesehatan. Kenapa? Karena balik lagi, teman-teman. Yang namanya ketika orang sudah usia pensiun itu berbeda dengan orang yang berusia produktif gitu ya. Kalau saat ini teman-teman yang usia produktif sakit dikit, batuk dikit bisa ke minimarket cari obat gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah pensiun nggak bisa, teman-teman. Batuk harus medical check up, dicek dulu kenapa parunya gitu ya, batuknya udah berapa lama kayak begitu. Nah, seperti itu. Jadi memang yang dibutuhkan adalah asuransi kesehatan, teman-teman, seperti itu. Nah, kita lihat ya, kalau kita ngomongin oke, asuransi kesehatan dari datanya klaim BPJS sendiri di tahun 2019 ya, teman-teman ya. Ternyata banyak loh orang-orang yang melakukan rawat inap ini ya, sakit itu justru usia-usia yang sudah usia produktif, teman-teman ya. Di usia 71 sampai dengan 66 sampai dengan 70 tahun ya, range itu. Jadi memang orang-orang yang sudah masuk usia pensiun, teman-teman. Ya. Nah, kita tahu ya, teman-teman ya, yang namanya medical check up itu kan mahal, ya. Tapi medical check up itu penting, gitu ya. Gimana nih caranya kita bisa mumpung masih di usia produktif menyisihkan untuk masa tua nanti, ya. Menyisihkan untuk nanti bisa keperluan medical check up, terutama ya kalau misalkan kita sudah punya riwayat kesehatan, ya. Biasanya kalau beli asuransi kesehatan yang ada untuk rawat jalan untuk medical check up itu cukup mahal. Dan orang-orang yang udah pensiun itu rasanya nggak akan bisa membayar itu gitu ya, berat lah gitu, bukan nggak bisa tapi lebih berat gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita masih bisa tetap memperhatikan kesehatan kita gitu ya?
Salah satunya adalah dengan menggunakan produk MSP. Nah, ini yang dijual sama Kak Hauki gitu ya. MSP, kenapa MSP? Ya, karena sekali lagi MSP itu cukup singkat bayarnya. Ya, masa produktif bayar 5 tahun aja udah selesai. Nah, setelah itu apa? Akhir tahun polis kelima, dananya ini akan diberikan secara bertahap. Ya, sekalian aja ambil yang 20 tahun. Ya, masa pertanggungan ada 3, 10, 15, dan juga 20 tahun. Ya, karena tadi saya bilang, concernnya untuk biaya medical check up gitu ya. Jadi sekalian panjang ya. Tahapannya bisa digunakan nanti kalau misalkan pada saat masa pensiun ini memerlukan untuk biaya medical check up, udah nggak bingung lagi duitnya dari mana gitu ya. Mungkin asuransi kesehatannya udah nggak pakai udah nggak sanggup bayar pakai BPJS, nggak apa-apa ya. Tapi dia masih bisa melakukan yang namanya medical check up, masih bisa ngecek. Apalagi kalau orang yang sudah punya riwayat kesehatan biasanya harus rutin nih melakukan medical check up teman-teman ya. Nah terus MSP ini eh, punya persentase ya, tahapan tunai cair setiap tahun USD 11%, rupiah sampai dengan 20%. Jaminannya pasti, manfaat akhir kontrak juga akan diberikan 500% dari premi dasar tahunannya. Nah menariknya produk ini untuk orang-orang yang sudah punya riwayat kesehatan masih bisa ambil sampai usia berapa? 80 tahun teman-teman. Teman-teman boleh cek ya, ada nggak di tetangga kita ya yang punya asuransi GIO sampai dengan 80 tahun. Itu belum ada. Hah? Barusan keluar punya AXA. Waduh, ini barusan keluar punya AXA ya. Ya, tapi kita sudah punya dulu punya nama Pak, 80 tahun. Oke, nah menariknya produk ini juga memberikan proteksi teman-teman ya. Proteksinya apa? Akan diberikan tambahan persentase ya hingga 3 kali manfaatnya kalau misalkan nasabahnya meninggal dunia karena sebab kecelakaan, gitu ya. Nah, untuk MSP sendiri ini adalah contoh ilustrasi dari MSP teman-teman. Jadi contoh masa pembayaran premi 5 tahun, preminya 100 juta per tahun. Kalau di total preminya selama 5 tahun itu totalnya jadi 500 juta. Ya. Nanti setiap tahunnya nasabah akan dapatkan berapa? Mulai akhir tahun polis kelima, nasabahnya setiap tahun dapetin 20 jutaan teman-teman. Ya. 20 juta buat medical check up kira-kira kurang nggak ya teman-teman ya? Cukup lah ya, cukup. Nah, ini sampai kapan dapatnya? Sampai nanti akhir tahun polis ke-20 teman-teman. Ya. Nah, ini kalau misalkan ini dalam rupiah, kalau USD beda lagi. Ya. Nah, ini kita berikan kepada teman-teman, utamanya untuk teman-teman yang masih baru. Nanti template ini bisa diperbanyak. Nanti kita akan share ke teman-teman YBC. Jadi bisa dipakai nih, apalagi untuk teman-teman yang masih baru biasanya kan bingung. Gimana nih cara ngomongnya ke nasabah? Nah, bisa cerita pakai template ini aja. Nanti tinggal diisi bayar preminya berapa, total preminya berapa, gitu ya. Ini kita ambil masa pertamanya 10 tahun, ya. Oke. Nah, itu aja dari saya untuk sharing idenya sebelum kita masuk ke Pak Hoki. Kali ini, nah, ini dia pembicara kita. Nggak ada lagu ya, bisa. Jeng 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 gitu ya. Pembicara kita panggilkan Bapak Hauki Tanjung dari Surabaya Supreme. Oke, Pak Hauki, selamat malam Pak. Selamat malam, Mbak Saya Diana. udah terus. Yang selalu segar tampilannya ya kan, kalah lemon ya kan. Loh, dia itu loh Pak, benar berarti Pak, saya jeruk memang lemon. Oke, Pak, sebentar saya tak Ya. kontekan. Langsung hilang loh saya mau ngomong apa kalau Pak Hauki udah Oh bicara gitu ya. ya. Jangan, orangnya jangan hilang. Oh, iya. Wah, ini foto tahun berapa Pak? Ini foto tahun berapa ya? 2002. Karena lebih muda sekarang Pak. Lebih daripada- muda sekarang. Oh iya, terima kasih. Ini sekitar tahun 2000 sebelum Masehi mungkin. 2022 kali. Wih, berarti Pak Hauki Ya. ini karena rajin olahraga tadi ya makin lama makin awet muda gitu ya, Amin, salah amin. satunya gitu ya. Amin. Biar nggak bayar gitu. Iya. Oke, Pak Hauki, Ya. boleh perkenalkan diri dulu. Pak Hauki dari mana?
Terus Baik. sudah berapa lama bergabung di industri asuransi, Pak? Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke. Ada 1.000 Pak loh di sini, Pak. Ya, yang di offline ini lebih banyak lagi 1.000. Yang di 2.000. online ada 2.000, lumayan lah. Asal dari mana? Saya dari asli Surabaya. Jadi teman-teman yang di sini mungkin sudah banyak Betul-betul pada yang Surabaya, tahu. ya. Iya, betul Surabaya. Lalu bergabung. Sudah berapa lama di industri asuransi, Pak? Oke, Total semuanya. saya baru join. Baru berapa tahun? Baru join sekitar kurang lebih 15 tahun yang lalu. Oh, oke. Kasih tepuk tangan dong teman-teman. Lama banget. Pak, kenapa pilih bisnis asuransi? Oke, kenapa pilih Selain bisnis duitnya. asuransi? Kok nggak pilih bisnis yang lain? Mm-mm. Bisnis judi online. Nah, Kami langsung audiens yang di sini, iya. Karena nggak ada pilihan. oh nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan yang lain. Waktu itu yang rekrut saya juga sudah mungkin sudah mendapatkan momen yang pas karena match dengan satu situasi yang membuat saya harus melakukan satu keputusan yang sangat fantastis, yaitu harus resign. Harus Nah, resign ini saya harus nyemplung di mana? Dulu kalau boleh tahu, Mana? Yang tanpa modal, bukan? ya, flashbacknya dulu apa Pak sebelum di asuransi? Oh ya, maaf, saya karyawan. Oh, perbankan. Karyawan, bukan perbankan. Kalau perbankan kan P-nya 1, saya P-nya 7. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Oh, oke. Karyawan banget lah ya Pak. Iya. Karyawan banget. Pas butuh duit, saldo Anda tidak cukup. Langsung tremor ya Pak. Iya, betul. Oke, thank you Pak Oki. Iya. Nah Pak, kan Bapak bulan ini ya, tepatnya pas tanggal 1 Januari, 2 Januari ya. Wah, masuk langsung penjualan MSP sebesar 200 juta. Bener ya Pak ya? oke. Nah, 200 juta ini boleh cerita Pak, Bapak tawarin ke produk ini ke siapa? Oke. Thank you atas pertanyaannya. Untuk case ini sebenarnya simple sih. Simple dan mungkin sudah momen kalau sudah rezeki katanya nggak akan kemana-mana gitu kan. Ya, karena saya selalu mengerjakan bagian saya nggak ngerebut bagian yang di atas, yaitu ngejudge kalau ada sulit, terus kemudian nggak dapat klien, kemudian si A ini nggak mungkin ngambil, si B nggak mungkin ngambil, saya nggak mau ngambil porsinya yang di atas. Saya lakukan bagian saya, yaitu saya terus ketemu klien. Sebenarnya case ini adalah jujur merupakan lemparan dari Desember. Oh, oke. Jadi saya nggak tahu Januari itu bakal ada ekstra kredit. Tapi feeling saya mengatakan ada sesuatu di bulan Januari dari perusahaan. Entah itu apa. Bapak ini cenayang ya? Hampir. Jadi jalan dulu bisa dari tempat Jadi saya waktu itu sudah deketin satu klien, existing klien lebih tepatnya, bukan new klien, bukan cold klien, bukan. Karena kalau cold klien dapetin angka ini susah ya Pak ya. 1:1 triliun. Ya, mungkin bukan susah, tapi butuh waktu atau butuh effort ya, yang trust timingnya kan enggak 2T yang dikatakan oleh Pak Titus kan 2T, TNT. TNT bukan perusahaan apa ya, TNT. Ada kok di luar, ya di luar. Bisa di googling kok, TNT ada. Trust and timingnya belum dapat kalau untuk cold call. Jadi saya geraknya ke existing klien, apalagi Desember. Saya ngejar COT. Oh. Kurang 800 juta. 200 juta ini sudah positif. Saya kurang 600 nih. Ternyata akhirnya nggak kekejar. Ya udah 200 ini saya lempar ke Januari. Nah, ceritanya bisa closing itu saya pergi ke tempatnya existing klien, cuman main aja tamu silaturahmi. Kebetulan saya lihat dia ngepost status itu nggak di luar negeri, padahal yang klien cukup tajir-tajir itu sudah caw
apa ke luar negeri. Ini di Sekarang udah berangkat. trennya kan Jepang semua, Hmm. Jepang Korea, Singapura, Hong Kong sudah ditinggal sekarang. Ya. Gesernya Jepang Hong Kong gitu. Apa namanya? Kok klien ini masih di Surabaya gitu loh. Oh, saya apa? Sengaja memancing gitu loh. Hmm. HI lagi di Surabaya ya. Boleh besok pergi apa namanya? Mampir kantor. Kebetulan kebetulan apa namanya temannya Nyonya ini ada bikin, saya waktu itu bikin apa ya, makanan pokoknya, terus saya cipik-cipai ya boleh ya, saya nggak ada apa namanya, nggak Ya, ada closing. pertanyaan, niat closing juga mengalir aja, saya nggak ngelontarin pertanyaan sibuk enggak, apa longgar enggak, saya berusaha giring dia ngomong iya. Bisa ya besok Uki mampir ya. Oke. Itu psikologis marketing aja. Ya. Nah, apa namanya? Oh iya nggak apa-apa. Apalagi bawa sesuatu kan. Orangnya kan suka kalau kita bawain sesuatu kan. Datang sana ngobrol. Saya cari momen yang pas untuk masuk, untuk timing untuk masuk ke maksud tujuan saya. Nah, eh, orang-orang seperti ini kan paling suka ngomong dan mereka paling suka didengarkan. Itu sifat mendasar manusia. Sambil saya sesekali muji. Muji itu adalah satu alat saya untuk apa ya, melunakkan chemistry bonding ketika saya melakukan penjualan marketing ini. Jadi ini penting menurut saya sih. Ya. Muji tapi harus sincere, bukan abal-abal, bukan apa buat-buat gitu loh. Ya harus benar-benar tulus. Nah, ini kulitnya masih sampai seusia ini masih kencang itu diapain gitu loh. Usia berapa, Pak? Udah 60-an. Oh, Udah 60-an. 60-an lebih. Oh, enggak lah, masa iya beneran. Memang beneran. Enggak ada keriputnya saya lihat. Foto kali, Pak. Nah, saya nggak mau ngomong. Jangan. Agar nanti ya, skenario saya enggak. Jadi ngomong-ngomong sebenarnya di apa tempatnya hoki ini ada produk super ciamik super bagus, saya pakai bahasanya, nah ini Bulan nih orangnya, Bulan ini yang sering super ciamik super pol super bagus super super duper iya. Nah misalnya AI sebenarnya saya target ke pasangannya, dan tapi saya nggak langsung nyerang dia, saya pakai apa setir sedikit geser ke tepinya. AI produk ini Ciamik Pol untuk teman-teman AI sing sudah punya sakit penyakit parah tapi tidak bisa punya asuransi. Kira-kira temannya bisa produk apa itu? Kenapa nggak susu? Susu itu pasangannya. Oh. Loh, pucuk dicinta ulang tiba. Ya kan? Nah ini kan yang saya bilang apa ya? Simple. Kok apa? Kok dia langsung nyangkut di umpan saya gitu loh. Dia tahu apa suaminya sakit, punya sakit tapi sehat, Ya. bukan geletak di ranjang, apa tergeletak di ranjang itu bukan. Bisa beraktivitas, bisa memimpin rapat bisnis, nilainya T, bukan M lagi tapi T, dan apa namanya dan apa saya nggak nyerang langsung juga. Nggak hard Nah, selling dia gitu ya, sudah Pak? kepancing, kenapa nggak buat suaminya aja gitu loh, daripada hoki ini nganu teman-temanku gitu loh. Produknya kayak apa? Lo dia yang tanya sendiri. Ya udah saya jelasin. Saya ngambil kertas kayak gini saya jelasin. Simple aja. Apa namanya? Cukup setor 5 kali, Ya. stop. Dan ini bukan unit link karena ini tradisional dan angkanya pasti. Tenor bayarnya pasti. Angka yang di store pasti, yang didapat juga lebih pasti lagi. Kenapa kalau lebih pasti? Karena dapatnya mulai tahun kelima sampai tahun ke-20 itu fix. Mau ada COVID jilid 3, mau ada Prabowo diganti Gibran, huru hara, sosial ekonomi tidak karu-karuan, angka ini fix. Ya. Jadi
Saya jelaskan skemanya seperti ini dan kemudian apabila ada risiko, maka yang keluar di mulai tahun kelima hingga tahun ke-20 itu bisa raise up to 2 kali lipat. Saya bilang up to, ya kan? Teman-teman pasti sudah tahu MSP kan by accident baru menjadi 2 kali lipat. Kalau normal kan separuhnya aja. Nah, itu. Berarti 3 kali lipat ya Pak sama yang ininya. Ya, terus saya bilang ini angka yang keluar ini bisa dipakai untuk ganti biaya medical check up setiap tahun. Oh, berarti saling adanya di medical check up tadi. Betul, setiap tahun gratis dikasih manual. Pak, kenapa? Oh, tadi ini ya, kenapa menawarkan MSP? Karena nasabahnya awalnya Bapak kenapa kok milihnya MSP untuk ditawarkan? Milihnya MSP kenapa? Karena mau diturunkan bunganya. Oh, jadi itu alasannya. Nah, disclaimer. Saya ngomongnya produk ini mau ditutup. Ini Oh, disclaimer. Jadi bahasa taktik marketing saya aja. Lagi pula kalau misalnya sampai 25 Januari masih 20%. dijual MSP dengan bunga sekian nggak jadi ya sudah oke lah. Lebih baik. Tapi kalau misalnya bunganya sampai turun, sayang banget. Dan siapa ini yang mau akan beli gitu loh, itu akan menjadi satu tantangan yang lebih. Biar nggak kantuk. Oke, jadi teman-teman tadi ya sharing idea dari Pak Fauki itu sebetulnya adalah lebih ke arah untuk nasabahnya tadi bisa menyiapkan dana untuk medical check up gitu ya Pak ya, karena Pak Fauki udah tahu nih teman-teman si nasabahnya ini ternyata sudah punya riwayat sakit, gitu ya Pak ya. Betul. Oke, Pak, selanjutnya pada saat Bapak menawarkan itu gimana Pak? Tadi ceritain konsepnya gitu aja, berarti nggak perlu pakai proposal ya Pak ya? Enggak, saya nggak perlu bawa proposal karena kalau saya bawa proposal itu pasti dia tahu bakal diprospek, terus sikapnya bakal defensif, body language-nya kan kelihatan dia menarik diri, mundur ke belakang, itu kan body language menghindar untuk diprospek. Dan Jadi pada saya saat nggak itu, bawa proposal. nasabahnya langsung minta dibuatkan ilustrasi nggak Pak? Atau ada waktu lagi Bapak ketemu juga? Ketemu lagi, Oh, oke. ketemu lagi. Jadi cerita dulu nih teman-teman, ceritain konsepnya tadi yang cukup singkat, bayar 5 kali gitu ya Pak ya. Nanti di akhir tahun polis kelima sudah bisa dapetin manfaatnya tadi ya. Konsepnya seperti itu. Baru setelah itu bikin janji lagi untuk ketemuan ya Pak ya. Iya, Baru setelah itu bawa proposal kayak gitu. betul. Tuh. Nah Pak, pada saat Bapak ketemu sama nasabahnya itu bawa proposal, Bapak kan jelasin lagi nih. Ada objection nggak Pak di situ Pak? Oh, kok kecil? Apanya Pak? Dapatnya kok kecil? Oh, Returnnya bunga pastinya. Kalau dibandingkan dengan suku, ori, FR, kemudian obligasi, lalu apa lagi? Idon, lalu apa lagi? Bisa 7%, 8%, dan lain sebagainya. Oke, saya sudah tahu orang ini pasti melontarkan pertanyaan ini. Karena saya di posisi dia pun punya duit yang duit dingin gitu ya Pak ya? duit dingin, tajir melimpir. Saya akan menanyakan itu juga karena saya ngepostin di sana juga, di sana pastinya. Ya. Jawaban yang saya berikan sebenarnya sederhana dan teman-teman mungkin sudah tahu juga jawaban yang saya bakal sampaikan ini. Apa itu Pak? Telur emas itu jangan ditaruh di satu keranjang yang sama. Oke. Kalau di satu keranjang yang sama apabila meleset itu kan ambrol. Sri Mulyani ke depan mungkin akan bagus dengan segala kebijakannya. Tapi siapa yang menjamin bakal ada perubahan kebijakan mendadak yang mendesak BI rate harus turun, kemudian bunga semua perbankan diturunkan supaya Supaya menggerakkan roda ekonomi lagi. Orang yang punya duit ketika tahu
instrumen di perbankan itu dikecilin, dia akan berpikir caranya keluar dan diputar di instrumen yang lain lagi untuk yang lebih baik. Nah, itu yang saya berikan fakta itu. Terus yang kemudian yang kedua, apa namanya? Jaminan apa yang bisa diberikan oleh pemerintah Indonesia sampai 20 tahun, fixed rate, lalu tanpa pajak. Kalau yang apa eh, punya pemerintah kan pasti punya ada pajak 15 sampai 20%. Teman-teman bisa cek 15 sampai 20%. Jadi netnya sekian. Nah, kalau misalnya apa di Manulife ini kan sudah tidak ada pajak lagi nih. Ya, Jadi dapatnya itu fix. oke. Ya saya bilang apa bagi-bagi keranjang lah. Dibagi keranjang. Bagi-bagi keranjang. Diversifikasi. Diversifikasi Bahasa kerennya. portofolio. Betul. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu untuk teman-teman yang baru juga ya jangan takut gitu ya. Kalau ketika kita menawarkan MSP pasti salah satu objectionnya itu adalah dibandingkan dengan investasi yang lain ya seperti ori, suku yang bunganya cukup tinggi dan juga waktunya juga lama. Nah ini Pak Hauki memberikan informasi kepada nasabahnya. Ya nggak apa-apa itu bagus ya. Tapi alangkah baiknya kalau Ibu pecah lagi gitu Iya. ya Jadi telurnya biar nggak pecah bareng gitu ya, Pak. betul. Jadi objectionnya apa? Itu kita harus setujui dulu. Untuk apa? Untuk nge-matchkan dengan chemistry dia, buat dia nyaman. Oh, setuju. Oh, aku setuju juga. Betul. Tapi baru itu saya balik. Nah, Itu dia geret dia untuk setuju dengan saya juga. ya kasih Nggak pemahaman sengaja, iya betul. Nggak sengaja dia ngelontarin apa di adiknya diputerin bisa 10%, 20% per tahun diputerin. Puterin di mana? Dijamin nggak? AI? Ya nggak dijamin memang. Oke, kalau nggak dijamin, risiko amblas itu kan gede. Ada juga, bukan nggak ada. nah ini saya Kemakan, tiba-tiba nggak kembali. Nah, alangkah baiknya sebagian disediakan di sini. Toh kan nggak banyak yang hoki minta semuanya. M itu enggak ratusan M, puluhan M kan nggak hoki minta. Ini cuma dijual sedikit aja untuk supaya ganjel biaya medical check up setiap tahun yang bisa diambil. oke itu ya. Nah di sini sebelum saya lanjut ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini offline. Ini udah terpesona semua nih. Hari ini tadi closing berapa Pak? Tadi saya Waduh, ditunjukin teman-teman. ditunjukin, Berapa Pak? bocorin 7.500. Oh iya di MSP ya. Iya, Oh, kalau yang ini seri hadiahnya apa Pak? yang ini, oh ini dari luar pulau, Oh, bukan Surabaya, luar pulau. sama Jadi 20 tahun juga pendekatannya Pak. itu setahun kalau nggak salah, sama setahun apa Wow. 2 tahun. Baru akhirnya orangnya Baru akhirnya bilang ya. bilang iya karena uangnya udah idle. Setahun Pak. Iya, Luar biasa. saya bilang ini nih apa terakhir kesempatannya. Habis Ya, itu sudah nggak ketemu produk ini lagi. Sayang kalau dilewatin. oke. Nah, itu ya Pak ya. Iya. Apa untuk fire Sebenarnya sale 5.000, ikutnya 5.000, tapi saya berhasil tarik ke 7.500 7.500. Kenapa Pak? Kok bisa Pak? pakai Umpat. pakai Kenapa Pak? Gimana bisa nambah 2.500 tuh banyak loh teman-teman. 50%-nya gitu kan. sebenarnya saya mau narik ke 10.000, Mbak Diana. 10.000 itu kan lebih gede lagi. Iya. Dan lagi apa goal saya untuk tiket Amerika ini kan langsung on hand. Ya. Tapi ternyata dananya mungkin nggak ada. Dananya nggak ada dari bahasanya dan lain sebagainya, by phone, by chatting, by texting gitu kan. Lalu saya daripada hilang nih, saya main di tengahnya 5.000 sampai 10.000 aja deh. Saya nyoba ngetes ombak, ngetes dia, ngetes apa responnya. Ketika saya turunin, kalau misalnya di angka segini, kira-kira apa lebih oke atau Masih bagaimana? berat gitu ya. Saya nggak Nggak ngomong berat gitu, Pak. ngomong
lebih oke atau enggak, saya lebih oke atau bagaimana. Oh, Itu bahasa saya sih untuk menghindari dia ngomong enggak. oke. Dan terus dia kalikan dengan kursnya, ya lebih oke sih, oke deal 1.500. Wih, kurang berapa Pak berarti kalau ke Amerika. Amerika? Kurang dikit banget. Kurang dikit banget lah. Atau udah closing semuanya? 7,5 ya berarti. Udah done ya? Luar biasa. Sepertinya ada. Iya, iya. Dan 7.500. Wih, keren, 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 keren. Teman-teman yang di online ada pertanyaan untuk Pak Hauki, silahkan. Halo teman-teman, silakan yang ada pertanyaan untuk Pak Hauki. Oke Pak. Eh, saya lanjutkan sedikit ya Pak ya. Rame kena bocorannya Mbak Diana. Langsung semuanya ngitung semua ya. 7.500 sama 200 juta. Pak, kita kan punya campaign untuk ekstra kredit ya Pak ya. Oke. Nah, untuk ekstra kredit ini menurut Bapak sendiri itu sangat ngaruh nggak sih buat Bapak? Maksudnya udahlah biarin aja ada campaign ngalir aja gitu. Tapi karena ada campaign, aduh saya lebih semangat nih untuk ngejar gitu. Jujur dari dulu dari kecil saya pengen ke Amrik. Oh, oke. Dari kecil. Begitu ekstra kredit ini keluar, wah ini sudah saya kayak macan kelaparan. Saya pamit dulu. Jadi menggugah segala daya upaya saya untuk ngejar ini dan dapat 400 juta ya Pak ya? Kalau 400 sampai juta. tanggal 22 Januari ya. Sepertinya dan sih 400 juta. Dan keren luar biasa teman-teman. Kasih plus dong buat para ya. Ini sekali lagi mungkin law of attraction ya. Jadi kekuatan pikiran kita untuk sangat menginginkan sesuatu dengan emosional itu Pasti bisa dilancarkan. betul. Hmm. Tentunya ya dengan doa. Dan usaha. Betul. Oke, Pak, terakhir pertanyaan dari saya. Masih 19.23, kurang malam ini. Wish, this is Kayaknya udah mahal ini loh. Belum ada pertanyaan ini. dipotong bayangannya. Kalau nggak sampai jam 8 tak potong. Ayo. Oke, Pak Uki, terakhir nih buat teman-teman yang ada di sini atau mungkin teman-teman yang ada di online, apa nih Pak pesannya buat teman-teman, utamanya untuk ekstra kredit ini Pak? Oke, ekstra kredit ini by 22 ya, Januari 22 Ya, akan benar. ending. Jadi ini kurang 8 hari lagi. Yes, 8 hari lagi. 8 hari lagi, bukan sesuatu hal yang nggak mungkin teman-teman bisa dapetin seperti yang saya dapat. Kalau teman-teman mau bongkar semua Foto. database, karena di waktu mepet-mepet kayak gini, kalau kita pengen dapetin sesuatu itu mau nggak mau harus orang yang kenal deket. Nggak bisa kalau orang baru, orang setengah-setengah itu butuh mujizat Roro Jonggrang, ya kan? Jadi harus dibongkar lagi kira-kira siapa yang bakal teman-teman bisa pepet nih di waktu 8 hari untuk bisa dapetin 400 juta. Ini nggak main-main loh kalau Anda Manupro Gold Silver gold, platinum. Gold sama silver 175. Silver gold 175. Platinum 200. Saya lihat mungkin ada yang platinum ya di sini. Rio ya, platinum. Rio platinum. Gold silver 175. Ini angka yang nggak main-main. Teman-teman di sini yang silver siapa? 1, 2. Siapa lagi?
Yang lain belum. Oke. Yang kalau yang non manupro berapa? 150%. 150, gede loh. 150. Jadi selisih 25% doang. Tapi 150 itu sangat membantu teman-teman untuk dapetin tiket jalan-jalan. Jadi 8 hari ini bukan waktu yang singkat, cukup banyak menurut saya untuk teman-teman bisa dapetin ekstra kredit case berapapun, angka berapapun itu urusan yang di atas. Yang penting kita lakukan bagian kita. Jangan ngambil bagian Yang di atas. dia. Ya. Di atas. Lakukan bagian kita yang terbaik. Kalau saya punya punya tagline di pikiran saya itu work like a madness, then you will amaze with the result. Translate-nya gimana? Bahasa Maduranya itu Gila. adalah kerjalah seperti orang gila, Ya. madness, dan kamu akan terkejut dengan hasilnya. Oke, kasih play. Keren ya, Pak Hauki ya. Pantas ya bayarannya mahal kalau gitu. Bisa bahasa Madura. Ya, Oke. oh jelasin. Dia pasti bertanya. Persentase. Pro rate, Prorate. wajar. Ketika ada pertanyaan kalau misalnya kurang dari 5 tahun itu ada risiko tutup usia gimana? Pertanyaan itu tak tunggu-tunggu dari tadi ya. Tapi Manoleh memberikan penawaran yang sangat fair menurut saya. Sangat-sangat fair. Kenapa kok sangat fair? Karena ketika 2 kali sudah membayar, 2 kali ini akan dikembalikan. Dan 3, 4, 5 ini tidak usah bayar. Nunggu aja tahun ke-5 sudah langsung keluar. Berapa? Nggak utuh lagi. Fair dong. Karena bayarnya nggak komplit 5 tahun. Ya. Ya. Berlaku Returnnya pro rate. masih lumayan juga. Ya, masih ada bunganya meskipun memang tidak besar gitu ya. Iya, wajar. Fair lah, karena nggak komplit 5 tahun bayar. Ya. Oke. Thank you, Pak. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Yang di online, silakan. Ini jarang-jarang nih Pak Hauki mau. Saya Pak Hoki mau tanya. Ya, Oh ya, silakan siapa Ibu. ini? Siapa ini? Siapa Bapak ini? Yu. Kayak Hoki radio. MLP. Mau salam buat Saya siapa? tahu dengernya radio terus di kendaraan. Ya, Pak Bu, Hoki. silakan. Dari mana, Bu? Saya Teresia dari Malang. Oh, Bu Tere. Wes, Ya, ya. silakan. Bu. Ini saya masih di kereta api mau ngejar Pak Hoki nggak cukup waktu ya Wes, sudahlah. ya. Ampun. Di kereta api sambil tanya boleh ya? Ya, Oke Pak. ya. Ya, Bu Tere. Pak Hoki mau minta diulang kalau seandainya orang ini bilang saya kan sudah sakit diabetes, terus keuntungan saya apa beli ini? Sakit diabetes, Pak. Sakit diabetes. Saya sudah Keuntungannya apa? bisa beli meskipun sudah sakit. Terus keuntungan saya beli produk ini apa? Oke, udah itu aja? Ya. Atau ada lagi? Sekalian ya, Pak ya. Sekalian. Satu-satu saya Pak, satu-satu saya bacakan lagi ya. Ya. Biar nggak keselak. Jadi untuk yang sudah punya penyakit, keuntungannya banyak pol. Kan kalau beli kesehatan kan sudah nggak bisa. Beli jiwa juga sudah ditolak, decline. Begitu submit langsung keluar. Submit nggak sampai 5 detik. 5 detik langsung keluar decline. Karena sudah declare diabetes gitu kan. Apalagi diabetes, Pak. Iya. Underwriting nggak membuka file itu selama sistem sudah terbaca pakai AI kan. Wah ini langsung diabetes decline dalam waktu 5 detik. Auto reject. Auto reject, auto decline. Hanya produk ini yang bisa dibeli oleh bapak atau ibu yang sudah punya kondisi seperti ini. Hanya satu-satunya produk ini yang bisa dibeli. Di tempat lain belum tentu bisa membeli produk seperti itu. Gitu. Oke. Jadi kalau untuk orang-orang yang punya riwayat kesehatan ini cocok banget ya Pak ya. Iya.
Dan nanti ketika dapat benefit mulai tahun ke-5 hingga tahun ke-20 kan dipakai untuk berobat, medical check up mungkin ya Pak. betul, maintenance obat diabetesnya, ya kan? Atau kalau sudah dalam tanda kutip agak sembuh bisa dibuat untuk jalan-jalan, ya kan? Gitu. Jadi banyak keuntungannya Banyak. sebenarnya, masih banyak keuntungannya gitu ya Pak ya. Terus kalau misalkan tutup usia nasabahnya masih bisa memberikan Benefit bagi ahli waris yang bisa dinikmati, nggak apa hanya melulu, waduh sudah dedel-duel di rumah sakit, biayanya ajubile luar biasa, sudah gitu tetap dipanggil, nggak ada peninggalan sesuatu untuk ahli waris, kan sangat disayangkan. ya. Gitu Bu Tere, mungkin ya Bu. Thank you Bu. Yang berikutnya, Thank you Pak Oki. Thank you Pak Oki. oh iya sama-sama. Yang kedua nggak jadi ya Bu? Ini saya masih nyatet deh. Kan nutut waktunya. Iya, tak catat dulu Pak. Oke. Teman-teman silakan. Yang di online ada lagi yang mau tanya, mungkin dari teman-teman di ini kita sampai Semarang ya. Semarang juga Jawa Tengah. Jauh. Kalimantan juga ya ini Des ya. Ya, Kalimantan, Makassar. Terus atas. Iya. Luar biasa loh Pak, ini Pak. Mau tanya, Pak. Iya, silahkan. Dengan Ibu Nina ya. Ya, dari Semarang. Oh iya Bu Nina, selamat malam Bu. Silakan Bu. Ya, malam, Pak. Ya malam Bu Nina. Saya itu prospek ke teman. Ya. Nah, dia tuh bilang gini, saya lebih suka nabung emas. Yang fisiknya saya pegang sendiri. Saya enggak percaya sama institusi lain atau apapun yang dia megang kendali atas investasi saya. Betul. Nah, udah itu saya kasih omongan yang lain gitu sudah mandek, dia nggak mau jawab lagi gitu Pak. Ada saran gitu Pak? Wah, ini sesi one on one jadinya. Bukan elevating. Ya, Bu Nina, thank you atas pertanyaannya. Untuk orang-orang seperti ini, ya saran saya mungkin harus mencari yang lain lagi aja. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, coba diberikan fakta kepada orang tersebut seandainya terjadi satu risiko dan mau tidak mau bongkahan emas ini harus dilepas dijual. Kalau langsung dijual untung nggak apa-apa. Tapi kalau pas itu harus dijual rugi, menurut Ibu bagaimana? Oke. Benar Ya sih. dibalikkan lagi. Betul, betul. Jadi kalau misalnya ada satu portofolio diversifikasi yang pasti, yang kayak meskipun emas itu juga pasti karena megang bongkahan, ini megang Nilainya ya, Pak. nilainya, benefitnya, yang mana untuk mungkin ahli waris akan sangat berterima kasih apabila produk itu bisa bekerja untuk mereka. Seperti itu. Oke, gitu ya Bu Nina, cukup membantu ya Bu. Iya sih, saya sudah ngomong gitu. Dia tuh mantan bank. Mantan Bang. Banknya Mantan juga bank lebih jual baik lagi Bu asuransi. Nina. Sodorkan yang bukti klaim 1 juta US dollar. Yang 15,6 M. Bu Nina pasti punya ya? Punya Pak. Nah, itu konon owner perbankan di Jakarta itu. Owner perbankan di Jakarta, Bu Nina. Yang 1 juta US, MSP 15,6. Wah, itu bikin 2 malam saya nggak tidur. Mimpi ya Pak ya. Ngitung komisi sama tiketnya ada berapa banyak itu, ya kan? Lumayan buat anak saya untuk berapa tahun gitu kan? Bebas merdeka. Ya, Oke Pak, makasih juga saya cobanya ya. owner perbankan
perbankan aja bisa berani ngeluarin Iya, ya. yang sedemikian gede, berarti ada sesuatu di produk ini. Betul. Oke. Ya. Gitu ya Bu Nina ya. Nanti kalau Ya. belum ada bukti klaimnya, nanti bisa minta ke regional trainer kayaknya ya Bu ya. Nanti kita Bukti bantu. premi Bukti store. premi store-nya. Ya. Oke. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama Bu Bu Nina. Nina, semoga membantu. Oke, satu pertanyaan lagi boleh Pak? Boleh, Hah? Boleh ya Pak ya? boleh, bayarannya nanti. Oke, teman-teman di online masih ada yang mau tanya lagi? Satu pertanyaan lagi buat Pak Hoki atau yang ada di sini? Mau ada yang mau tanya? Pak Hoki. Ya, Yes. Tere lagi. oh Bu Tere lagi. Wih, bahas ini. Ada 1 poin lagi ya kan lumayan. Ya, apa itu? Ditanya lagi kan. Nah, tapi kalau saya meninggal uangnya nggak terima. Tapi kalau saya Uangnya- meninggalnya nggak terima. Kan uangnya nggak diterima sama keluarga saya. Masih ditunda. 20 tahun lagi gimana? Gimana? Kan UP-nya itu nggak keluar kalau meninggal. Uangnya itu kan dia nggak terima gitu loh Pak kalau dia meninggal, karena kan kalau duitnya modalnya itu kan diterimanya nanti 20 tahun lagi. Itu gimana Pak kalau ada objection kayak gitu? Oh, kalau ya kembali lagi. Kalau misalnya kondisi orang tersebut sehat walafiat ya mungkin akan bergeser di MDLA dan lain sebagainya. Ya. Ada mission, kemudian ada MPPS dan lain sebagainya. Ini bicara konteksnya adalah orang tersebut sudah punya riwayat penyakit, Bu Teresia, yang mana karena kondisi riwayat penyakit tersebut orang ini tidak bisa mempunyai asuransi jiwa ataupun asuransi kesehatan. Dan itu yang menurut saya harus ditekankan bahwa ini kondisinya kan sudah ada riwayat penyakit dan bukan riwayat penyakit yang ringan. Dan tentunya produk ini sangat membantu daripada tidak punya produk insurance sama sekali. Jadi itu yang ditekankan, coba ditekankan ke prospek ya Bu Teresia, yang mungkin bisa membuat dia memahami maksud dan tujuan dari produk ini seperti itu. Jadi bukan lantas beli produk ini keluar pengen UP 1M 2M langsung ambrol begitu meninggal, enggak, kerjanya bukan seperti itu. Kondisinya ini kan sekarang orang tersebut sudah ada riwayat sakit penyakit Bu Teresia seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Teresia. Oke, sudah 3 pertanyaan ya Pak Ibu semuanya. Ada pesan satu lagi nggak Pak buat teman-teman? Jangan es teh, jangan es jeruk. Jangan es teh, es jeruk. Janganlah kita terlalu banyak berbicara seperti seorang profesor, tetapi bekerja atau beraktivitas sangat sedikit daripada seorang cacat. Keren banget, dalam itu teman-teman. Bener banget itu ya teman-teman ya. Jadi aktivitas dan aktivitas. Betul. Karena aktivitas tidak akan mengkhianati hasil ya Pak. Betul. Oke, keren nggak teman-teman? Keren. Dapat banyak di sini? Dapat. Tapi kok lemes ya Pak? Musiknya ini. Oh iya. Kekenyangan Pak, kekenyangan. Ya. Betul. Oke, thank you teman-teman semuanya. Teman-teman di online juga, terima kasih untuk kehadirannya. Ya, nanti untuk rekamannya, recordingnya kita akan share ya teman-teman ya. Oke, ini ya, kita mau kasih dulu kontes ya Mbak Rani ya. Informasikan kontes ya, boleh. Ya, Oke. kita refresh sedikit ya. Thank you Pak Hoki. Oke.